Lagi-lagi sampah numpuk. Emang nih ya, perusahaan yang produksi barang konsumsi nggak ada yang peduli. Eits, siapa bilang? Kenalin nih, PT Unilever Indonesia. Yes, bener banget. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konsumsi rumah tangga atau biasa dikenal dengan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Sebelumnya, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah timbunan sampah mencapai 18,3 juta ton. Wow banget kan? Tapi apa iya itu dari sampah hasil produksi konsumsi semua? Dalam Sustainable Development Goals, khususnya target SDGs ke-12, disuarakan mengenai Responsible Consumption and Production, atau tanggung jawab atas konsumsi dan juga produksi. Dan nyatanya, PT Unilever Indonesia memiliki komitmen dalam konteks keberlanjutan, didukung dengan perannya dalam organisasi internasional yang mendukung keberlanjutan dan juga bentuk aksi nyatanya. Penasaran? Let's go kita bahas! Dimulai dari GRI 1027 yang membahas mengenai penjualan bersih perusahaan. Mungkin kayaknya nggak nyambung ya, tapi ternyata dari hasil data terlihat bahwa penjualan bersih selama 5 tahun terakhir dan juga pas kemarin pandemi itu masih tergolong stabil. Dan tentu saja hasil penjualan bersih tersebut dialokasikan secara merata untuk mendukung program keberlanjutannya. Kita nggak akan fokus ke sini, tapi langsung ke tema berikutnya, perihal GRI 3021, yang membahas mengenai konsumsi energi perusahaan. Nah, ternyata dari alokasi dana yang ditetapkan sama Unilever tadi untuk mendukung keberlanjutan perusahaannya, berdampak signifikan loh sama jumlah konsumsi energi total mereka. Kok bisa? Iya, karena mereka menerapkan efisiensi energi dengan melakukan proses digitalisasi logistik yang pastinya butuh biaya besar, tapi bermanfaat untuk mendorong pengurangan emisi CO2. Unilever ternyata benar-benar serius dengan menerapkan target ambisius mereka pada tahun 2039 agar mencapai net zero emission. Didukung dengan beberapa inisiatif baru seperti meningkatkan efisiensi penggunaan energi, beralih ke sumber panas terbarukan, mengurangi emisi refrigeran dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan, dan yang terakhir meningkatkan kapasitas panel surya di kantor Geraha Unilever. Tapi ada satu hal nih yang jadi catatan, yakni penggunaan biomasa atau sumber panas terbarukan. Karena menurut studi yang dilakukan oleh Mishra pada tahun 2003, ternyata biomasa menyebabkan pencemaran udara yang berbahaya bagi manusia. Well, meskipun begitu, semoga ada alternatif lain atau cara lain deh untuk mengatasi pencemaran udara tersebut. Next, mengenai limbah, yang dari tadi kita bahas di awal nih. Emang seserius apa sih Unilever mengatasinya? Pada GRI 3062, ternyata kelihatan tuh data-data di tahun 2021 ada peningkatan drastis untuk limbah B3 atau limbah berbahaya sebesar 476 kilo. Emang sih nggak dijelasin dalam laporan keberlanjutannya alasan kenapa bisa meningkat, tetapi ada kemungkinan hal ini disebabkan karena kondisi pandemi COVID-19. Kemudian juga terjadi peningkatan nih pada tahun 2020 di limbah non-B3 sebesar 902,4 ton matrix, dan ini juga nggak dijelasin alasan detailnya. Well, meskipun demikian, dari kedua laporan tersebut sih kelihatan bahwa walaupun memang ada sempat kenaikan, tapi nyatanya tahun-tahun setelahnya itu bisa kembali lagi pada tingkatan yang rendah. Hal ini terjadi karena dari data tahun 2019 sampai dengan 2022, terdapat hingga 25 juta kilo limbah yang didaur ulang oleh Unilever. Kok bisa? Ya bisa dong, karena Unilever mengklaim bahwa 100% produk kemasan Unilever dapat didaur ulang. Hal ini jadi komitmen nyata Unilever untuk mengatasi masalah sampah. So, gimana menurut kalian? Unilever ternyata udah menerapkan keberlanjutan sesuai dengan visi misi mereka. Walau mungkin memang dalam praktiknya masih terdapat kekurangan, tetapi langkah-langkah konkret dan aksi nyata Unilever dalam masalah sustainable consumption sudah dijalankan. Jadi, yuk sama-sama menerapkan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan bagi masa mendatang.